Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku, pada kesempatan kali ini Bapak akan memberikan materi mengenai persamaan trigonometri. Adapun yang akan Bapak berikan dari persamaan trigonometri ini adalah masih bentuk-bentuk yang sederhana. Adapun rumus-rumus yang kita gunakan adalah yang pertama, sinus X derajat sama dengan sinus A derajat. Maka haruslah X-nya sama dengan A derajat atau X-nya sama dengan 180 dikurangi A derajat. Yang kedua, kosinus X derajat sama dengan kosinus A derajat. Maka nilai X-nya adalah A derajat atau X-nya sama dengan 360 dikurangi A derajat. Atau X-nya sama dengan negatif A derajat. Mungkin anak-anakku bisa pahami kembali waktu membahas tentang trigonometri, yaitu sudut-sudut di mana fungsi sin atau cos bernilai positif. Nah, mungkin dari yang rumus nomor 2 ini kita dapatkan bahwa kosinus itu bernilai positif kalau di kuadran 1 dan di kuadran 4. Kita lanjut berikutnya ke rumus yang ketiga, yaitu tangen X derajat sama dengan tangen A derajat, maka nilai X-nya sama dengan A derajat. Atau X yang kedua yaitu 180 ditambah A derajat. Karena fungsi tangen mempunyai nilai positif di kuadran 1 dan 3. Oke, berikutnya kita lanjut anak-anakku dengan contoh soalnya. Dan untuk bagian ini Bapak hanya memberikan 2 contoh soal. Soal nomor 1, tentukan nilai X yang memenuhi persamaan trigonometri sederhana berikut. Untuk X-nya lebih besar sama dengan 0 derajat dan lebih kecil dari 360 derajat. Nah, kita lihat soal yang bagian A-nya. Sinus X dikurangi 25 derajat sama dengan sinus 30 derajat. Yang B, kosinus 2X ditambah 30 derajat sama dengan setengah akar 3. Bagian C-nya, tangen 3X dikurangi 18 derajat sama dengan akar 3. Untuk bagian D-nya adalah kosinus 2X dikurangi 12 derajat sama dengan sinus 36 derajat. Kita mulai dengan penyelesaian yang bagian A dari 2 contoh soal yang akan diberikan. Untuk bagian A, sinus X dikurangi 25 derajat sama dengan sin 30 derajat. Artinya ini fungsinya sudah sama, berarti kita hanya tinggal menyamakan sudutnya saja. Maka didapat langkah berikutnya adalah X dikurangi 25 derajat sama dengan 30 derajat. Atau X dikurangi 25 derajat sama dengan 180 dikurangi 30 derajat. Hal ini kenapa? Karena sinus mempunyai nilai yang sama, yaitu pada kuadran 1 dan kuadran 2. Kuadran 2-nya kita notasikan dengan 180 dikurangi 30, yaitu 150. Kita lanjut dulu. Maka didapat X1-nya adalah 30 derajat ditambah 25 derajat menjadi 55 derajat. Dan untuk yang di kuadran 2-nya, X dikurangi 25 derajat sama dengan 150 derajat. Atau didapat X2-nya adalah 175 derajat. Jadi nilai X yang memenuhinya adalah
derajat, dan 175 derajat. Kita lanjut anak-anakku ke contoh soal nomor 1 bagian B. Kita lihat soalnya. Kosinus 2x ditambah 30 derajat sama dengan setengah akar 3. Kita buat ruas kanannya dalam bentuk cos juga. Sehingga kosinus 2x plus 30 derajat sama dengan cos 30, karena nilai daripada akar 3 dari cos itu adalah cos 30. Tapi diingatkan anak-anakku bahwa cos mempunyai dua nilai positif, yaitu satu di kuadran 1 dan yang satu lagi berada di kuadran 4. Nah, yang di kuadran 4-nya adalah cos 360 dikurangi 30 derajat. Sehingga didapat langkah berikutnya adalah cos 2x ditambah 30 derajat sama dengan cos 30 derajat, atau cos 2x ditambah 30 derajat sama dengan kosinus 330 derajat. Sekarang fungsinya, baik yang di ruas kiri maupun yang di ruas kanan sudah bentuknya cos. Sehingga kita tinggal membuat persamaan koefisien-koefisien sudutnya saja. Nah, didapat 2x derajat ditambah 30 derajat sama dengan 30 derajat, atau 2x derajat ditambah 30 derajat sama dengan 330 derajat. Itu untuk yang di kuadran 4-nya. Kita lanjut. 2x derajat sama dengan 0 derajat didapat dari 30 derajat dikurangi 30 derajat ditambah K dikali 360 derajat, atau 2x derajat sama dengan 300 derajat didapat dari 330 derajat dikurangi 30 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Langkah berikutnya kita bagi dua semua ruasnya. Maka didapat persamaan x derajat sama dengan 0 derajat ditambah K dikali 180 derajat, atau x derajat sama dengan 150 derajat ditambah K dikali 180 derajat. Nah, kita lanjutkan anak-anakku. Kita gantikan nilai K-nya mulai dari K-nya sama dengan 0. Untuk K sama dengan 0, didapat X1-nya adalah 0 derajat. Dari mana? Yaitu K-nya kita ganti dengan 0 untuk yang X pertamanya, yaitu 0 derajat ditambah 0 dikali 180. 0 derajat. Maka 0 tambah 0 adalah 0 derajat. Untuk yang di sebelah kanannya, 150 derajat ditambah 0 dikali 180 derajat. 0. Maka kalau kita jumlahkan, 150 derajat. Berikutnya, kita ganti juga K-nya dengan 1. Nah, untuk K-nya sama dengan 1 didapat nilai X yang ketiganya adalah 180 derajat. Didapat dari mana? Yaitu 0 derajat ditambah 1 dikali 180 derajat. 0 ditambah 180 yaitu 180 derajat. Dan yang di sebelah kanannya, untuk X-nya sama dengan 1, 150 derajat ditambah 1 dikali 180 derajat. Didapatlah 150 derajat ditambah 180 derajat yaitu 330 derajat. Sehingga didapat ada 4 nilai X yang memenuhi, yaitu 0 derajat, 150 derajat, 180 derajat, dan 330 derajat. Kita lanjut anak-anakku dengan contoh soal yang bagian 1C dari 2 contoh soal yang akan diberikan. Soalnya adalah
tangan 3x dikurangi 18 derajat sama dengan akar 3. Kita buat dulu juga yang akar 3 di ruas kanan ke dalam bentuk tangan. Yaitu tak lain, tangan yang memiliki nilai akar 3 adalah tangan 60 dan tangan 60 tapi yang berada di kuadran 3. Yaitu tangannya 180 dikurangi 60. Maka didapatlah angka berikutnya adalah 3x derajat dikurangi 18 sama dengan 60 derajat. Atau 3x derajat dikurangi 18 derajat sama dengan 240 derajat. Kita lanjut, 3x derajat sama dengan 78 derajat didapat dari 60 tambah 18 ditambah K dikali 180 derajat. Nah, kenapa ini ditambah K dikali 180 derajat, bukan K dikali 360 derajat? Karena fungsi tangan memiliki periode 180 derajat, bukan 360 derajat. Atau 3x derajat sama dengan 258 derajat yang didapat dari 240 ditambah 18 ditambah K dikali 180. Kita bagi kedua ruasnya dengan 3. Maka didapat x derajat sama dengan 26 derajat ditambah K dikali 60 derajat atau x derajat sama dengan 86 ditambah K dikali 60 derajat. Maka didapat langkah berikutnya, untuk K sama dengan 0 didapat 26 derajat dan untuk yang keduanya adalah 86 derajat. Karena 26 tambah 0, 26 dan 86 ditambah 0 sama dengan 86. 86 tambah 0 yaitu 86. Kita lanjut lagi berikutnya. Untuk K-nya 1. Maka 26 ditambah 60, 86. Untuk yang di sebelah kanannya, 86 ditambah 60. Yaitu 146. Ingat ya anak-anakku, K-nya kita ganti angkanya dengan 0, 1, berikutnya kita ganti dengan 2, maka didapat. Untuk yang di sebelah kirinya, yaitu 26 ditambah 2 kali 60, 120, sehingga kalau kita jumlahkan adalah 146 derajat. Dan untuk yang di sebelah kanannya, kita ganti K-nya dengan 2, jadi 86 ditambah 120, yaitu 206. Kita lanjut, untuk K-nya sama dengan 3. Didapat untuk yang sebelah kiri 26 ditambah 3 kali 60 derajat yaitu 180. 26 ditambah 180 yaitu 206 derajat. Untuk yang di sebelah kanan 86 ditambah 3 kali 60 yaitu 86 ditambah 180, maka didapat 266 derajat. Karena masih belum sampai ke 360 derajat, kita masukkan lagi K-nya untuk sama dengan 4. Untuk K-nya sama dengan 4, maka didapat 266 derajat dan 326 derajat. Kita masukkan juga untuk K-nya 5. Nah, untuk K-nya 5 didapat bahwa X derajatnya adalah 326 derajat dan 386 derajat. Karena kita diminta hanya sampai maksimalnya 360 derajat, maka sudut 386 derajat tidak memenuhi. Maka didapatlah nilai yang memenuhi untuk persamaan. Tangan 3x dikurangi 18 derajat sama dengan akar 3 adalah 26 derajat, 86 derajat,
146 derajat, 206 derajat, 266 derajat, dan 326 derajat. Kita lanjut anak-anakku dengan contoh soal yang nomor 1 bagian D. Cos 2x dikurangi 12 derajat sama dengan sin 36. Nah, anak-anakku lihat dalam soal ini, ruas kiri dan ruas kanannya mempunyai fungsi yang berbeda, yaitu sebelah kirinya kosinus dan di sebelah kanannya sinus. Maka kita harus membuat ke dalam bentuk fungsi yang sama. Kebetulan di sini Bapak mengubahnya ke dalam bentuk kosinus. Jadi yang bentuknya sin kita rubah ke dalam cos. Maka didapat langkah berikutnya adalah kosinus 2x dikurangi 12 derajat sama dengan kosinus 90 dikurangi 36. Nah, itulah untuk merubah fungsi sin ke dalam cos. Bahwa sin 36 derajat itu sama dengan kosinus 90 dikurangi 36 derajat. Sehingga didapat sekarang udah dalam bentuk cos kedua-duanya, yaitu cos 2x dikurangi 12 derajat sama dengan cos 54 derajat. Nah, sudah sama anak-anakku sekarang fungsinya. Kita tinggal buat persamaan dari koefisien-koefisien sudutnya. Sehingga didapat langkah berikutnya adalah cos 2x derajat min cos 2x min 12 derajat sama dengan cos 54 derajat. Atau, diingatkan anak-anakku, fungsi kosinus bernilai positif di kuadran 1 atau di kuadran 4. Dan yang di kuadran 4-nya adalah cos 2x dikurangi 12 derajat sama dengan cos 360 dikurangi 54 derajat. Nah, itu ya lambang sudutnya. 360 dikurangi 54. Sehingga didapat langkah berikutnya adalah cos 2x dikurangi 12 derajat sama dengan kosinus 54 derajat. Atau cos 2x dikurangi 12 derajat sama dengan cos 306. Kita buat persamaan dari koefisien-koefisien sudutnya. Nah, sehingga didapat 2x dikurangi 12 derajat sama dengan 54 derajat atau 2x derajat dikurangi 12x derajat sama dengan 306 derajat. Kita lanjut ya. 2x derajat sama dengan 66 derajat didapat dari 54 ditambah 12 ditambah K dikali 360 derajat, yaitu periode daripada fungsi cos. Atau 2x derajat sama dengan 306 ditambah 12, yaitu 318 derajat. Ditambah K dikali 360 derajat. Dua X derajat sama dengan 66 derajat. 66 derajatnya didapat dari 54 ditambah 12 ditambah K dikali 360 derajat. Dan itu menunjukkan periode daripada fungsi kosinus X. Atau 2X derajat sama dengan 318 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Selanjutnya kita bagi kedua ruas dengan 2 sehingga didapat X derajat sama dengan 33 derajat ditambah K dikali 180 derajat atau X derajat sama dengan 159 ditambah K dikali 180 derajat. Kita gantikan nilai K-nya dengan 1 dengan 0 dulu. Maka didapat X1-nya adalah 33 derajat. Dan untuk yang X2-nya adalah 159 derajat. Selanjutnya kita ganti juga K-nya dengan 1. Maka didapat
X yang ketiganya, yaitu 213 derajat, didapat dari 33 ditambah 1 dikali 180, yaitu 33 ditambah 180, 213 derajat. Dan yang terakhir yaitu 159 ditambah 180, yaitu 339. Maka didapatlah himpunan penyelesaiannya, yaitu 33 derajat, 159 derajat, 213 derajat, dan 339 derajat. Oke, anak-anakku, kita mau sambung ke contoh soal nomor 2.